Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau. Dan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya, firman-Mu yang akan kami renungkan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertindas, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami masa di mana hidup terasa berat. Kadang kita berjuang keras, namun hasilnya belum terlihat. Kadang kita menolong orang lain, tetapi tidak semua orang memahami niat kita. Kadang kita tersenyum di luar, tapi di dalam hati ada luka yang tidak terucap. Malam ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ada satu tempat aman yang tidak pernah berubah, yaitu hadirat-Nya sendiri. Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja yang besar namun juga pernah sangat lemah. Ia pernah dikejar musuh, difitnah, dan dikhianati oleh orang yang ia percaya. Tetapi di tengah tekanan yang luar biasa itu, Daud tidak mencari kekuatan dari kekuasaan atau senjata, melainkan ia berlindung kepada Tuhan. Ia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Ia berjanji akan menjadi tempat perlindungan bagi kita di saat masalah itu datang. Perlindungan Tuhan bukan sekedar kata-kata indah. Itu adalah janji yang nyata. Ketika badai datang, kita bisa berlari ke dalam kasih-Nya. Ketika hati terluka, kita bisa menangis di hadapan-Nya dan tahu bahwa Ia mendengarkan. Tuhan tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga memeluk jiwa yang lemah dan menenangkan hati yang hancur. Mungkin malam ini saudara sedang merasa sendiri. Saudara sudah berusaha kuat di depan orang lain, tetapi ketika malam tiba dan dunia menjadi sunyi, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ketahuilah, Tuhan melihat semuanya. Air mata orang percaya tidak pernah sia-sia. Dalam Mazmur 56 ayat 9 Daud berkata, Engkau menghitung langkah-langkahku yang goyah. Engkau menaruh air mataku ke dalam kirbat-Mu. Artinya setiap air mata yang jatuh pun berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak hanya tahu isi doa saudara, Ia juga memahami isi hati saudara, bahkan sebelum kata itu terucap. Ketika kita datang kepada-Nya dalam kelemahan, Ia tidak menghakimi, melainkan memulihkan. Ketika kita menyerahkan diri, Ia bukan menolak, tetapi memeluk dan menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini bisa keras, tapi Tuhan selalu lembut bagi anak-anak-Nya.
Banyak hal di dunia yang bisa membuat kita takut. Ketidakpastian hidup, kebutuhan yang belum terpenuhi, masa depan yang belum jelas. Namun malam ini, Tuhan mau berkata kepada kita, "Anakku, Aku adalah tempat perlindunganmu. Engkau tidak sendirian. Aku di sini, memegang tanganmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan di tengah hujan deras. Ia berlari menuju pelukan ayahnya, dan seketika rasa takut itu hilang. Begitulah gambaran kasih Tuhan malam ini. Kita boleh datang dalam keadaan apapun kepadanya. Mungkin dalam kesedihan, kegagalan, atau ketakutan. Dan Tuhan akan tetap menyambut kita dengan pelukan kasih yang sama. Mungkin kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi. Mungkin kita belum melihat jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah kesesakan. Ia tetap menjadi tempat perlindungan, bukan hanya karena Ia berkuasa, tetapi karena Ia mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat saudara tidur malam ini, ingatlah bahwa hidup saudara tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan Tuhan. Ia menjaga, Ia melindungi, dan Ia menyiapkan hari esok yang baru untuk saudara. Jangan biarkan ketakutan menutup mata saudara malam ini. Tidurlah dalam keyakinan bahwa Tuhan sudah menyiapkan segalanya, bahkan hal-hal yang belum saudara ketahui. Dan jika hari ini ada hal yang belum terselesaikan, jangan khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ia bekerja bahkan di tengah malam, saat kita sudah tertidur. Tangannya tidak pernah berhenti bekerja bagi kita semua anak-anaknya yang dikasihinya. Malam ini, biarlah hati kita berdoa seperti Daud. Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Di bawah naungan sayap-Mu, aku beristirahat dengan tenang. Ketahuilah bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncangkan ketenangan kita. Sebab Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, karena Engkau telah menuntun setiap langkah kami. Terima kasih karena ketika kami lemah, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami takut, Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pikiran dan hati kami malam ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu beban yang kami pikul, pergumulan yang kami hadapi, bahkan air mata yang kami sembunyikan. Kami percaya bahwa Engkau peduli dan Engkau bekerja di balik semuanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Apapun pergumulan kami, Engkau Tuhan pasti akan menolong. Kami berdoa bagi yang sakit. Nyatakanlah kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan penyembuh kami yang ajaib. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau boleh menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan bangunkanlah kiranya kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali nanti dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.